Halo, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri. Nama saya Siti Zarotunisa dengan NIM 18 17 40 22 10 dan teman-teman saya. Nama saya Musliah dengan NIM 18174021999. Nama saya Arjun Aunya dengan NIM 18174022177. Nama saya Ida Triana, NIM 18174022189. Video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Karakteristik video pembelajaran. Karakteristik video pembelajaran ada 7, yaitu yang pertama, clarity of message atau kejelasan pesan. Dengan media video, siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh dan jelas. Yang kedua, stand alone atau berdiri sendiri. Video yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lainnya. Yang ketiga, user friendly, yang artinya bersahabat atau akrab dengan pemakainya. Pesan informasi yang ditampilkan bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. Yang keempat, representasi isi. Materi harus benar-benar representatif, misalnya pada materi simulasi atau dokumentasi. Yang kelima, visualisasi dengan media. Materi dikemas secara multimedia yang dimana di dalamnya terdapat teks, animasi, sound, dan video sesuai tuntutan materi. Yang keenam, menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Tampilan berupa grafis media video dibuat dengan teknologi rekayasa digital dengan resolusi yang tinggi, tetapi support untuk setiap speed sistem komputer. Yang ketujuh, digunakan secara klasikal atau individual. Video pembelajaran dapat digunakan oleh para siswa secara individual, tidak hanya dalam setting sekolah, tetapi juga rumah. Kami akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster. Sebuah aplikasi edit video yang mempunyai banyak sekali fitur-fitur yang ada di dalamnya. Sebuah aplikasi yang biasanya terdapat di PC, Android, maupun iOS. Kalian juga bisa mengunduhnya di Play Store, App Store, dan Internet. Salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan bahan ajar berbasis video adalah KineMaster. KineMaster merupakan aplikasi mobile yang secara khusus dirancang untuk para pengguna Android dan iOS dalam memodifikasi sebuah video dari video yang biasa menjadi video yang lebih menarik. Dalam aplikasi ini memudahkan para pengguna dalam editing video dengan pemoto yang sudah disediakan di menu tampilan. Hanya dengan beberapa pemaduan, sentuhan, tema, animasi, dan grafik dapat menghasilkan sebuah karya imajinasi layaknya seorang editor video yang profesional. Saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di KineMaster. Yang pertama, precision editing, gunanya untuk mengatur timing pada klip video. Yang kedua, instant preview, gunanya untuk melihat preview video yang sedang kita edit. Yang ketiga, multi-track audio, gunanya untuk menambahkan audio hingga 4 audio tambahan. Yang keempat, multiple layer, gunanya untuk menambahkan foto, teks, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada color adjustment, gunanya untuk menambah filter warna pada video, mengubah brightness video, mengubah kontras video, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada speed control, gunanya untuk mengubah kecepatan video.
Yang ketujuh ada voice recording, gunanya untuk melakukan perekaman suara. Yang kedelapan ada Pro Audio Features, gunanya untuk membuat berbagai format audio. Dan yang terakhir ada Chroma Key, gunanya untuk penggabungan foto dan video menggunakan green screen. Kelebihan dan kekurangan aplikasi KineMaster. Kelebihan: mempunyai fitur-fitur dalam pengeditan video yang lengkap, dapat menarik perhatian dan minat siswa dalam pembelajaran, dapat membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar, dan di semua smartphone terdapat aplikasi untuk membuka MP4 sebagai hasil dari KineMaster. Sedangkan kekurangannya adalah semakin tinggi resolusi videonya, semakin lama durasi videonya, maka ukuran videonya menjadi besar dan membutuhkan spek device yang mencukupi. Mari kita simak videonya. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, semua ini tergantung dari kreativitas si editor ya. Yang pertama, kita buka aplikasi KineMaster terlebih dahulu. Lalu klik tanda plus, kita pilih aspek rasionya. Saya pilih 16:9 saja. Lalu kita masukkan background dengan cara pilih media. Terserah kita pilih background yang mana, saya pilih yang ini. Ya, misalnya kita mau ngezoom, kita bisa pilih pen and zoom yang di sebelah gunting ini, di zoom. Lalu kita jangan lupa klik sama dengan agar gambar itu tidak goyang. Lalu pilih centang. Nah, jika kita akan memasukkan teks judul, kita bisa menulisnya kita klik lapisan, lalu masukkan atau pilih teks, kita ketik sholat, karena kita akan menjelaskan tentang sholat. Kita klik pilih. Nah, bisa dibesarkan ya, diatur posisinya. Kita bisa mengganti font, bebas font yang mana. Saya pilih yang Bevan. Klik centang. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengganti warna. Saya akan tetap putih saja. Lalu animasi masuk. Terserah ya animasi masuknya. Saya pilih tingkatkan. Lalu klik tanda centang. Kita bisa pilih animasi keluar juga. Kita pilih memudar. Bisa animasi keseluruhan, tapi saya tidak pakai ya. Nah, seperti itu. Lalu klik tanda centang. Nah, jika kita akan menyisipkan suara kita bisa klik tanda suara. Seperti ini, tanda mikrofon ya. Klik suara, kita coba ya. Sholat. Berhenti. Kita bisa preview ya. Sholat. Masukkan materi selanjutnya dengan cara klik media, lalu pilih materinya, klik centang. Di sini akan menjelaskan tentang definisi sholat. Kita bisa memasukkan judulnya sama seperti tadi, klik lapisan teks, lalu ketik definisi sholat, pilih. Nah, kita atur posisi, bebas posisinya di mana. Lalu kita ubah fontnya ya, bebas. Saya pilih ini, centang. Nah, saya akan mengubah animasi masuknya juga, yaitu usap ke kanan, centang. Lalu animasi keluarnya memudar saja. Nah, saya juga bisa menambahkan di sini ya, bayangan sudah on, bisa bersinar, ikhtisar. Jika mau on, cukup diklik saja seperti ini. Nah, saya akan menambahkan warna latar seperti ini. Ya,
Di sini juga bisa pilih warna, saya tetap pilih warna hitam saja. Lalu centang. Lalu kita fullkan sampai akhir videonya. Nah, seperti itu. Klik centang. Ya, simple ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Kita pilih media, lalu materi. Nah, seperti itu. Kita bisa menambahkan background untuk video ini dengan cara klik lapisan, lalu hamparan. Kita pilih bebas ya. Saya pilih planner starter kit. Lalu pilih, di sini ada banyak. Ini saja. Nah, seperti itu. Klik tanda centang. Lalu jangan lupa di polin sampai akhir. Nah, seperti ini. Iya. Di sini akan membahas tentang Syarat wajib sholat. syarat wajib sholat ya. Kita bisa menambahkan tulisan syarat wajib sholat sama seperti tadi di lapisan teks. Nah, kita bisa mengubah fontnya. Saya pilih ini, akan cantik. Nah, biar tulisannya kelihatan bisa mengubah warnanya. Saya pilih warna hitam. Nah, seperti ini. Agar lebih jelas, bayangannya tidak usah dionin. Nah, cantik. Kita masukkan animasi masuk. Geser ke kiri, iya. Kita masukkan animasi keluarnya, lawan arahnya ya, jadi geser ke kanan. Nah, biar cantik kita pakai rata kiri saja. Nah, seperti ini. Lalu klik tanda centang. Syarat wajib sholat. Syarat Itu ya. Lalu jangan lupa dipolin sampai akhir. Sama media kita pilih. Nah, kita juga bisa menambahkan gambar dalam video ini dengan cara klik lapisan, klik media ya. Kita pilih gambar papan tulis saja. Nah, kita atur posisi seperti ini. Jangan lupa dipolin sampai akhir videonya. Nah, klik centang. Lalu seperti biasa kita tulis materinya. Ini akan membahas tentang Syarat sah sholat. syarat sah sholat ya. Seperti tadi kita tulis teksnya. Nah, seperti ini ya. Kita pakai rata kiri. Nah, sudah, tulisannya sudah seperti ini saja. Materi terakhir kita akan menggunakan fitur kunci chroma, yaitu kita pilih media, pilih background. Nah, lalu kita pilih materi dengan cara klik lapisan lalu pilih media. Nah, ada video materinya di sini. Nah, kita klik kunci chroma lalu aktifkan. Lalu kita klik warna kunci, pilih warna yang sama dengan background asli kita. Background saya kan hijau muda, jadi kita klik ini, klik centang. Lalu kita atur-atur saja sampai backgroundnya hilang. Nah, seperti ini ya, background aslinya sudah hilang. Lalu klik centang, kita atur posisinya. Saya taruh di pojok kiri bawah seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang biasa. Kita tulis judul, lapisan, teks. Ini akan membahas tentang rukun sholat. Pilih ya, kita atur posisi, pilih font biar agar lebih menarik. Kita pilih ini saja. Nah, seperti ini. Atur animasi masuknya. Nah, ini masih keluar, jangan lupa biar lebih smooth gitu. Klik centang. Yang pertama niat. Kita tulis teksnya sama ya kayak tadi. Pilih
Kita atur posisi, animasi masuk, animasi keluar. Font bisa diganti ya, misalnya ini centang. Nah, seperti itu ya. Niat. Oke, jika kepanjangan kita klik lalu pilih gunting, angkas ke kanan playhead. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, Nah, yang kedua kan berdiri bagi yang mampu. Kita akan menyisipkan dengan gambar ya. Lalu yang kita lakukan adalah klik lapisan, klik media, kita pilih gambarnya yang ini. Nah, kita atur posisinya, lalu kita pilih animasi masuknya ya, animasi keluarnya kita pilih. Nah, seperti itu. Coba kita review. yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Ya. Nah, Yang sekarang ketiga, takbiratul ihram. sama ya, pokoknya klik lapisan media kalau mau masukkan gambar takbiratul ihram. Nah, seperti itu. Animasi masuk, animasi keluar, atur posisinya. Nah, lalu semisal kita akan menyisipkan video di tengah-tengah penjelasan ini juga bisa ya. Nah, klik lapisan, klik media, kita pilih videonya. Nah, yang ini ya, kita atur. Animasi masuk, animasi keseluruhan tidak usah, animasi keluar saja. Nah, seperti itu ya. Takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setiap rukun bisa ditambahkan gambar, video, seperti yang tadi saya contohkan ya, bebas. Lalu, saya juga akan mencontohkan jika akan menyisipkan audio ya. Seperti ini, misalnya. Membaca salam yang pertama, yang bunyinya Kita pilih audio, lalu kita cari yang akan kita masukkan ya. Nah, kita klik. Assalamualaikum warahmatullah. Tuh. Lalu centang, kita preview. yang bunyinya Assalamualaikum warahmatullah. Yang paling terakhir, agar video terlihat lebih asik, lebih menarik, kita bisa tambahkan background dengan cara klik audio, kita pilih backgroundnya. Saya pilih ini saja. Nah, biar suaranya tidak balapan dengan suara pemateri, kita bisa mengecilkan volume dengan cara klik tanda volume di sini. Nah, lalu kita kecilkan, klik centang. Ya, kita preview ya. sholat. Definisi sholat. Secara bahasa, sholat Cara menyimpan videonya yaitu kita klik bagian pojok kanan atas, lalu kita pilih lagi video yang akan disimpan. Nah, kita klik icon berbagi yang ini dari kiri yang kedua, klik. Nah, kita terserah ya mau yang berapa resolusinya, terus kita klik ekspor. Tunggu saja sampai proses selesai, seperti itu. Demikian cara pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, semua tergantung kreativitas si editor ya. Maunya model seperti apa, mau pakai fitur yang mana, bebas, kreasi sendiri-sendiri ya. Sekarang, mari kita lihat hasil video pembelajaran dengan materi sholat sesuai dengan kreasi saya ya. Kami akan menjelaskan tentang sholat.
Definisi sholat. Secara bahasa, sholat berarti doa, sedangkan secara istilah, sholat adalah suatu ibadah kepada Allah berupa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan secara berupa penyerahan diri secara lahir batin kepada Allah dalam rangka ibadah dan memohon ridhonya. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang terakhir suci dari haid dan nifas. Syarat sah sholat itu ada 6. Yang pertama, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, suci dari najis, baik badan, pakaian maupun tempat sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Dan yang keenam, mengetahui fardu-fardunya sholat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rukun-rukun sholat. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Mari kita simak video bagaimana tata cara melakukan takbiratul ihram dengan benar. Takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12, membaca salam yang pertama yang bunyinya Assalamualaikum warahmatullah. Dan yang terakhir, tertib atau berurutan. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendidikan sudah menjadi suatu keharusan dalam memfasilitasi dan mempermudah proses pembelajaran. Guru dituntut lebih kreatif dan inovatif. Salah satunya yakni dengan penggunaan aplikasi KineMaster. Dalam pembuatan bahan ajar berupa video pembelajaran yang dihasilkan dari pemanfaatan aplikasi KineMaster mampu meningkatkan minat belajar siswa secara signifikan. Baiklah, cukup sekian tutorial pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thanks for watching. Sampai jumpa.